Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat beribadah pada siang hari ini. Kita bersyukur pada Tuhan kita boleh berkumpul bersama untuk beribadah pada pagi hari ini. Sebelumnya mari kita masuk ke dalam saat teduh. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kebaktian hari ini kita akan mulai demi nama Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Turunlah kiranya kasih dan damai sejahtera atas kita sekalian. Saudara sekalian, kita akan mulai ibadah kita pada siang hari ini. Mari kita bangkit berdiri, kita memuji Tuhan dengan nomor nyanyian 49. Ku bersyukur Ia tebusku. Ku bersyukur Ia tebusku, ku diberi berkat limpah. Ku bersyukur Ia sertaku dan beriku anugerahnya. Ku bersyukur saat indah atau saat susah pun air mataku dihapusnya, dan damai di hatiku. Ku bersyukur Ia dengarku meskipun tak berpul. Menyerpaku anugerahnya melimpah, meski susah atau duka Ia beriku penghiburan. Rahmat-Nya selalu sertaku, kasih-Nya iringiku. Ku bersyukur bunga mawar meskipun ia berduri. Ku bersyukur diberkati, pengharapanku diberi. Ku bersyukur susah dan damai di hatiku. Ia berikan pengharapannya. Ku bersyukur selamanya. Saudara sekalian, mari kita masuk ke dalam doa. Bapa Surgawi, kami ucap syukur pada Engkau ya Tuhan, di mana pada pagi hari ini kami boleh memuji Engkau Tuhan. Kami boleh mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, meskipun kami berada di rumah kami masing-masing. Tidak ada satupun kuasa yang boleh bisa memisahkan hubungan kami dengan Engkau ya Tuhan. Karena kasih-Mu teramat kuat Tuhan, dan anugerah-Mu teramat besar daripada segala sesuatu. Terima kasih Tuhan. Berkatilah ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Dan biarlah nama Tuhan ditinggikan di tengah-tengah kami. Dan biarlah
Engkau mengisi kami dengan sukacitamu Tuhan, dengan damai sejahtera-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dan menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami hidup kami berdoa. Amin. Hormat diberi bagi Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya termulia. Amin. Amin. Jemaat kami persilakan duduk kembali. Saudara sekalian, saat ini kita akan masuk kepada puji-pujian. Sekali lagi kita akan kembali memuji Tuhan. Nomor 309. Judulnya adalah Bapa di surga, hatiku bersyukur. Heavenly Father, I appreciate you. Kekuatan dan sukacita pada kita semua. Saat ini saudara sekalian, mari kita semua bangkit berdiri, kita mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Selanjutnya saudara sekalian, mari kita masuk ke dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami syukur kepada Engkau ya Tuhan, bahwa di saat pandemi daripada COVID ini, tetap kami mengucap syukur padamu Tuhan. Karena di balik semua yang kami alami Tuhan, ada maksud Tuhan yang terindah dalam hidup kami Tuhan. Biarlah kami semua mendapatkan semua kehendak-Mu Tuhan, dan mengetahui apakah rencana-Mu Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah kami masing-masing boleh mengakuinya dalam hati kami. Dan kami boleh Tuhan mendapatkan Tuhan apa yang Kau mau dalam kehidupan kami. Tuhan, biarlah kehendak-Mu yang jadi dalam kehidupan kami Bapa. Kami ingin berdoa juga Tuhan Yesus, untuk kembali kami ingin berdoa Tuhan untuk pelayanan daripada gereja-gereja di seluruh dunia. Biarlah nama Tuhan
ditinggikan Tuhan dan dimuliakan. Dan biarlah Injil keselamatanmu boleh tersebar sampai ke ujung bumi ya Tuhan. Seperti Engkau perintahkan pada murid-murid-Mu Tuhan, untuk memberitakan Injil. Engkau memberikan kuasa Roh Kudus pada setiap kami Tuhan. Untuk kami boleh tetap mengabarkan Injil-Mu Tuhan, tanpa lelah Tuhan. Karena Engkau sudah memberikan kami kuasa, memberikan kami energi Tuhan daripada Engkau. Kuasa daripada Roh-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan, yang melayani Engkau Tuhan. Pada hari Minggu ini Tuhan Yesus. Kami ingin berdoa Bapa untuk pelayanan daripada gereja-gereja, untuk hamba-hamba Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati mereka, menolong mereka, memberi kekuatan pada mereka. Dan memberikan kecukupan pada mereka Tuhan. Di saat pandemi ini Tuhan. Di saat-saat pekerjaan begitu sulit Tuhan. Di saat-saat orang-orang juga mendapatkan layoff Tuhan. Dan ekonomi juga susah Tuhan. Biarlah Tuhan, Engkau pun tidak akan pernah Tuhan melupakan dan mencukupkan kebutuhan daripada hamba-hamba-Mu Tuhan. Kami ingin berdoa ya Bapa dalam surga untuk hamba-Mu Pendeta Samiman Saud yang akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya Engkau urapi dia dengan kuasa daripada tempat yang tinggi Tuhan. Sehingga apa yang kami dengar semuanya boleh menjadi berkat bagi kami. Dan boleh mendapatkan kekuatan. Boleh mengubah hidup kami ya Tuhan. Sesuai dengan firman-Mu, sesuai dengan keinginan. Dan daripada Engkau Tuhan Yesus. Kami juga ingin berdoa ya Bapa, untuk daripada kehidupan kami selanjutnya Tuhan. Di mana kami semua anak-anak-Mu dan semua orang-orang di muka bumi Tuhan juga akan menghadapi new life Tuhan. Di mana mereka juga akan mengadaptasi dengan keadaan pandemi ini Tuhan. Kami berdoa biarlah Tuhan sendiri menolong. Untuk keadaan murid-murid sekolah akan membukanya Tuhan. Engkau tolong Tuhan Yesus sehingga memberikan bijaksana kepada mereka. Sehingga orang-orang pun semua tidak terkena daripada, mereka boleh terhindar daripada penyakit ini Tuhan Yesus. Berdasarkan daripada hikmat-Mu Tuhan. Dan kami ingin berdoa juga Tuhan Yesus untuk gereja-gereja juga akan membuka kembali Tuhan. Biarlah Tuhan Kau menolong untuk setiap bijaksana. Segala sesuatu yang akan kami lakukan Tuhan. Biarlah semuanya boleh berjalan dengan lancar Tuhan. Dan Engkau sendirilah memberikan mujizat-Mu Tuhan. Sehingga pandemi ini boleh segera berlalu Tuhan dari atas muka bumi ini Tuhan Yesus. Sehingga Tuhan orang-orang mendapatkan berkat-Mu. Dan mendapatkan firman-Mu. Dan kembali kepada Engkau. Dan kembali seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Dan pada saat manusia sudah mengangkat tangan Tuhan. Biarlah Engkau sendiri turun tangan dan bekerja Tuhan Yesus. Dan sehingga Tuhan Kau memberikan mujizat-Mu. Sehingga semua virus ini boleh dihilangkan oleh Engkau Tuhan. Dan kami juga ingin berdoa Bapa untuk sebentar bulan 6 dan minggu ketiga. Kembali kami gereja akan merayakan hari Bapa-Bapa Tuhan. Kami berdoa biarlah Tuhan sendirilah menolong agar semua acara ini juga boleh berjalan dengan lancar Tuhan. Dan Tuhan Yesus kami juga ingin berdoa ya Bapa untuk dan juga untuk keadaan Amerika Tuhan Yesus pada saat ini. Di mana di Minnesota ada terjadi keributan Tuhan. Kami berdoa biarlah Tuhan campur tangan. Agar semua riot ini tidak berlangsung lebih lama Tuhan Yesus. Sehingga Tuhan semua keadilan dan semua hal-hal yang tidak sesuai Tuhan boleh kembali ditegakkan hukumnya Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan biarlah rakyat yang pada saat ini marah Tuhan boleh kembali tenang Tuhan Yesus. Dan biarlah mereka boleh mendapatkan ketenangan daripada Engkau Tuhan. Dengarlah doa kami Bapa. Berikanlah juga aparat keamanan dan juga polisi Tuhan. Agar mereka boleh menjalankan keadilan dengan benar Tuhan. Sehingga mereka tidak sembarangan Tuhan melakukan tindak yang tidak sesuai Tuhan dan melakukan tindak kekerasan Tuhan. Kami berdoa dan menyerahkan semua Tuhan dan juga keadaan area ini ke dalam tangan Engkau. Tuhan biarlah Tuhan sendiri menenangkan semua situasi dan kondisi sehingga semua boleh
kembali tertib dan tenang Tuhan Yesus. Kami berdoa Bapa, biarlah Roh Kudus bekerja Tuhan. Dan kami berdoa dan menyerahkan juga keadaan Tuhan di Indonesia. Bapa dalam surga, biarlah Engkau memberkati keadaan di Indonesia Tuhan, untuk Presiden Jokowi dan aparat keamanan dan semua Tuhan, orang-orang rakyat di Indonesia, kembali mereka kesadaran Tuhan, agar mereka pun boleh dengan tertib Tuhan melaksanakan semua yang diberikan oleh pemerintah, sehingga mereka pun boleh menjalankan semua peraturan yang diberikan oleh pemerintah Tuhan Yesus, sehingga mereka boleh dengan tertib Tuhan, sehingga tidak menyebarkan virus dengan bertambah banyak lagi Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus dan menyerahkan semua ke dalam tangan Engkau Bapa. Kami ingin juga menutup doa ini dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada setiap kami, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya, ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga ampuni yang besar pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saat ini saudara sekalian, kita akan menyanyi memuji Tuhan 141, Roh Allah Maha Hidup. Spirit of the Living God, di mana pada pagi hari ini kita merayakan hari Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus. Biarlah hari turunnya Roh Kudus ini boleh mengingatkan sekali lagi untuk kuasa daripada Roh Kudus yang berdiam dalam hati kita, orang-orang percaya, untuk kita boleh selalu mendengarkan apa yang dipimpin oleh Roh Kudus dalam hati kita, sehingga kita boleh dibimbing kembali kepada kebenaran daripada firman Tuhan. Kita memuji Tuhan, Roh Allah yang hidup. Roh Allah Maha Hidup, bangkitkan rohku. Roh Allah Maha Hidup, bangkitkan rohku. Bentuklah dan pakai aku. Roh Allah Maha Hidup, bangkitkan rohku. Spirit of the living God, feel afresh on me. Spirit of the living God, fall afresh on me. Make me, mold me, fill me, use me. Spirit of the living God, fall afresh on me. Saat ini marilah kita dengan tenang mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Pendeta Sami Mansaut. Kami persilakan. Selamat pagi saudara kalian, selamat hari Pentakosta. Kiranya semangat Pentakosta membakar api penginjilan kita lebih heran lagi. Saya mengajak kita membaca saudara di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 37 sampai ayat 40. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 37 sampai 40. Demikian firman Tuhan. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Ayat 39, sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang-orang yang masih jauh, yaitu sebanyak
yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh dan ia mengecam dan menasihati mereka. Katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Adalah berbahagia kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, menerima Dia sebagai juru selamat, menerima firman Tuhan, membacanya dan mempraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita berdoa, saudara. Allah Bapa yang di surga, terima kasih, terpujilah Engkau Tuhan, Engkau yang memerintah bumi dan segala isinya, Engkau yang berkuasa terhadap setiap kami. Saat ini kami boleh mengenang, memperingati hari Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus, berkobarnya api penginjilan. Oh Tuhan, pakailah kami Tuhan, biar pada kesempatan ini ketika kami membaca firman-Mu, merenungkan firman-Mu, berikan kami semangat yang lebih berkobar lagi untuk setia kepadamu, percaya kepadamu, dan melayani-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, tema pada pagi hari ini adalah apa yang harus aku perbuat pada hari Pentakosta ini. Saudara, hari Pentakosta artinya hari ke-50. Perhitungannya adalah 50 hari setelah Paskah. Dalam perjanjian lama, saudara, sesuai dengan tradisi hukum Taurat Musa, kalau kita baca dalam Imamat pasal 23, saudara, maka pada hari Pentakosta ini, roti-roti yang pertama yang dibuat dari gandum hasil panen baru harus dipersembahkan kepada Tuhan sebagai korban. Kemudian harus mempersembahkan 7 ekor domba yang tidak bercacat sebagai korban bakaran wangi-wangian untuk Tuhan tentunya. Dan ditambah lagi seekor kambing jantan sebagai korban penghapusan dosa. Sedangkan dalam perjanjian baru disebutkan sebagai hari turunnya Roh Kudus. Dan semua ritual yang ada dalam perjanjian lama itu sudah Tuhan Yesus genapkan di atas kayu salib. Itu sebabnya saudara, kita bisa langsung saja melalui Tuhan Yesus, kita bisa datang kepada Tuhan. Nah, mulai dari pasal 1 Kisah Para Rasul, saudara, penulisnya itu adalah seorang dokter yang bernama Lukas, sudah melukiskan suasana bagaimana Roh Kudus itu. Secara manusia, pelayanan Yesus itu segera berakhir, saudara, di dunia ini. Lihat Kisah 1, 9-11. Saya mengajak kita baca ya, Kisah 1, 9-11. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah engkau berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu lihat dia naik ke surga." Saudara, ia naik ke surga. Namun ada janjinya, yaitu pencurahan Roh Kudus buat jemaatnya supaya mereka mempunyai kuasa. Sehingga di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat ke-8 yang kita sharingkan minggu lalu, di situ dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di mana? Di Yerusalem, di seluruh Yudea dan di Samaria dan sampai ke ujung bumi, saudara. Nah, pesan ini boleh dikatakan sebagai satu bayangan pendahuluan, saudara, dari pelayanan setiap jemaat, setiap anak Tuhan yang
katanya cinta pada Tuhan. Supaya pelayanannya makin luas, makin lebar, makin jauh, saudara. Injil bukan hanya di sekitar Yerusalem saja, tetapi makin diperlebar, diberi kuasa, menerobos ke tempat-tempat yang baru. Ada misi yang lebih luas, ada misi yang lebih lebar, ada misi yang lebih besar yang harus dikerjakan dan dibarengi dengan kekuatan dahsyat daripada Roh Kudus yang sudah dicurahkan kepada setiap orang percaya. Jadi melalui peristiwa Pentakosta ini telah ada suatu pelayanan yang bersifat universal. Tadinya pelayanan hanya bersifat lokal. Tadi pelayanan hanya di Yerusalem. Sekarang akan lebih luas lagi ke Yudea. Ditambah lagi Samaria. Alkitab mencatat sampai ke ujung bumi. Kalau kita lihat konteks gereja kita, gereja Cornerstone yang ada di San Francisco, berarti dari San Francisco kemana lagi? Singapura. Ada di mana lagi? Switzerland. Ada di Hong Kong, Australia. Sampai ke ujung bumi. Suatu hari mungkin kita akan ke Indonesia. Tapi kita bersyukur saudara melalui kebaktian online, pelayanan online ini. Injil menerobos kemana-mana. Kalau hari ini Anda yang mendengar dari luar Amerika, itu berarti Injil itu telah menerobos ke negara kamu. Itu melalui pelayanan yang kecil ini saudara. Belum lagi ada yang lain-lain saudara. Artinya apa saudara? Artinya Tuhan itu mulai bekerja. Dia sudah mulai membuka jalan. Dia sudah memberikan caranya. Maka hari ini kita memiliki cara melalui pelayanan online seperti begini. Injil disampaikan kepada Anda di pelosok manapun. Saudara, untuk melanjutkan semangat misi ini, maka Yudas yang sudah mengkhianati Yesus, dia akan mengambil jalan pintas pergi bunuh diri. Maka mereka mau mencari penggantinya sekarang. Jadi ada orang baru yang mereka cari. Perhatikan saudara, mereka tidak mencari dana terlebih dahulu. Jadi orangnya terlebih dahulu dicari saudara. Saudara, kadang ada dananya, tetapi gak ada orangnya, gak bisa jalan juga saudara. Sementara ada orangnya, asal dia bersemangat jalan, Tuhan akan senantiasa memperhatikan pekerjaannya ini, dan orang-orang yang cinta Tuhan pasti akan mendukung pekerjaan Tuhan seperti begini. Karena ada semangat dari orang-orang yang bukan berdasarkan motivasi pribadi, tetapi ada motivasi untuk melayani Tuhan, motivasi yang cinta Tuhan, motivasi yang mengasihi Tuhan, motivasi yang mencintai jiwa-jiwa yang tersesat. Saudara, bagi Petrus, pekerjaan Tuhan itu harus tetap berlanjut walaupun Tuhan Yesus sudah tidak bersama-sama dengan mereka. Itu artinya apa saudara? Kalau kita mau ambil apa yang dikatakan, apa yang dipraktekkan oleh Petrus, berarti bagi kita Injil tetap harus berjalan walaupun di luar sana ada tantangan. Gereja harus ditutup. Tapi Injil tidak akan tertutup. Dia akan terbuka, disampaikan kepada setiap orang. Kita mungkin tidak bisa datang ke gereja duduk bersama-sama. Tapi kita bisa mendengar firman Tuhan dimanapun kita berada. Inilah campur tangan Tuhan terhadap teknologi zaman sekarang ini. Jadi teknologi itu kalau mau dipakai untuk yang baik bisa jadi baik. Dia seperti pisau berbelah dua itu. Ada dua. Seperti mata pisau begitu. Pisau itu bisa jadi yang baik. Pisau itu bisa jadi yang jelek. Dulu kan pertama internet baru muncul, orang bilang jelek dan sebagainya.
Karena mungkin menyampaikan hal-hal yang tidak berkenan. Jadi tergantung kepada pemakaian. Kalau kita pakai untuk judi online, itu artinya tidak berkenan. Tapi kita berpakai untuk online service pelayanan gereja, ini berkenan. Kan untuk yang kebaikan, saudara. Saudara, itu sebabnya dalam Kisah Para Rasul ayat 24 pasal 1-24 mencatat bahwa mereka semua berdoa. Dengan sungguh-sungguh mereka berdoa dan terpilihlah pengganti dari Yudas Iskariot yang luar biasa bernama Matias. Peristiwa Pantekosta itu dilanjutkan. Pasal 2 mulailah terjadi peristiwa tersebut. Waktu itu mereka semua berkumpul, saudara. Lalu muncullah 3 tanda heran. Perbuatan simbolis yang pada waktu itu sangat terkenal. Ada tiupan angin kencang yang melambangkan kuasa Roh Kudus. Lalu ada api menyala-nyala di atas kepala mereka, tetapi rambut mereka itu tidak terbakar. Ada lagi mereka berbahasa lain. Jadi ingat, mereka berbahasa lain ya, berbahasa lain. Artinya apa? Artinya ada bahasa dari negara-negara lain. Jadi bahasa yang mereka sampaikan adalah bahasa yang dimengerti oleh orang lain. Yang memang mengerti bahasanya. Bahkan ada 15 bangsa. Ada 15 bahasa yang disampaikan pada waktu Pentakosta itu terjadi. Nah, saudara, peristiwa ini rupanya dipakai oleh orang lain sebagai sindiran bahwa rasul itu sedang mabuk. Padahal mereka bukan mabuk. Sehingga Petrus harus membela diri. Petrus harus katakan, jam masih pagi. Tidak mungkin kami mabuk. Ini adalah kuasa Roh Kudus atas diri kami semuanya. Jadi ada 3 tanda heran itu. Ada angin kencang, ada lidah api yang bernyala-nyala, dan satu lagi mereka berbahasa lain. Ada bahasa Persia, Media, Elam, Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus, Asia, juga Frigria, Famria, Mesir, dan sebagainya. Maka mereka sangat terharu mendengar apa yang dilakukan oleh Petrus dan kawan-kawan. Timbullah pertanyaan, apa yang harus aku perbuat? Apa yang harus aku perbuat? Pertanyaan ini sama saudara-saudara dengan waktu Rasul Paulus berada dalam penjara di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Di situ Paulus berada dalam penjara, dia bernyanyi memuji Tuhan sampai pintu penjaranya ambruk dan kepala penjaranya pikir semua penghuni penjara sudah melarikan diri, lalu kepala penjara itu mau bunuh diri. Tapi Paulus katakan, hei tunggu, kami tidak kemana-mana, kami tidak melarikan diri kok. Kepala penjara itu sampai bertanya, apa yang harus aku perbuat? Paulus katakan, percayalah akan Tuhan Yesus, maka engkau akan selamat, engkau beserta dengan isi rumahmu. Nah saudara, di dalam Kisah Para Rasul yang tadi kita baca, khususnya pasal yang kedua ayat 37 saudara, ayat 38, waktu mereka bertanya di ayat 37, apakah yang harus kami perbuat saudara-saudara? Maka jawabnya adalah, bertobatlah dan hendaklah kau masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Jadi apa yang harus aku perbuat? Itu pada zaman Rasul orang sudah bertanya, apa yang harus aku perbuat? Saudara, di dunia
yang sangat membingungkan saat ini, yang menakutkan saat ini, yang seakan-akan kita merasa tidak berpengharapan saat ini. Mungkin kita bertanya juga, kita bisa merayakan hari Pentakosta hari ini, lalu kita bertanya, apa yang harus aku perbuat? Rasul Petrus menjawab kepada mereka pada waktu itu, sudah dikatakan, bertobatlah. Suatu panah penghabisan yang dilepaskan oleh Petrus, saudara. Yang sangat tepat sasaran di hati maupun para mendengar firman Allah pada waktu itu. Sehingga firman Allah yang sudah disampaikan timbul rasa takut, timbul rasa penyesalan. Lalu terdengar suara teriakan, apa yang harus aku perbuat? Petrus katakan, bertobatlah. Yohanes 14 ayat 12 berbunyi demikian. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Itu sebabnya perlu bertobat. Bagi orang Yahudi, saudara, mereka yang telah menyalibkan Yesus, telah tertanam anti kepada Tuhan Yesus. Sekarang mereka mau kembali kepada Kristus. Kalau itu bukan karena ada perubahan dari hati, maka tidak mungkin. Kalau tidak ada pekerjaan daripada Roh Kudus, tidak mungkin terjadi. Konsep lama yang mengandung kebencian, hasutan, fitnahan, yang tertanam begitu mendalam di otak mereka, sekarang harus diubah menjadi konsep yang baru, sehingga dia yang tadinya membenci, sekarang harus menjadi mengasihi. Dia yang tadinya menghasut, sekarang harus mendukung pekerjaan Tuhan. Dia yang tadinya memfitnah, sekarang dia harus sungguh-sungguh melakukan hal yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Tidak gampang. Dan Petrus berkata kepada mereka, bertobatlah. Untuk melakukan semuanya itu, kuncinya hanya bertobat. Pertobatan menuju kehidupan yang menyelamatkan kita. Itulah anugerah Tuhan. Karena di dalam hidup kita yang masih penuh dengan dosa, kita tidak bisa menerima kemurahan Allah. Kita tidak bisa menerima anugerah Allah. Kita harus bebas dulu daripada dosa, baru anugerah Allah itu bisa dapatkan. Harus ada pertobatan. Pertobatan yang sungguh-sungguh, ada perubahan 180 derajat. Dari hidup yang tidak berkenan menjadi hidup yang berkenan. Dari hidup penuh kebencian menjadi hidup penuh kasih sayang. Pertobatan itu bukan suatu perubahan secara umum saja, tapi perubahan yang secara konkret nyata dalam hati yang bisa dipraktekkan bukan untuk dilihat orang. Walaupun tidak ada orang yang melihatnya, kita juga melakukan semuanya itu bertobat. Jadi seseorang yang bertobat, dia bukan hanya bertobat di gereja saja supaya orang lihat, bukan. Tetapi waktu orang tidak lihat dia juga bertobat. Itu namanya integritas orang percaya. Di mana saja dia tetap akan setia pada Tuhan. Di Alkitab ada banyak tokoh yang berintegritas. Contoh misalnya Yusuf, dia tinggalkan sanak famili. Dia ada di Mesir sendiri. Tetap setia kepada Tuhan. Itu integritas. Daniel, di tempat pembuangan, ada ancaman untuk dia. Tetap dia setia kepada Tuhan. Itu integritas. Orang lain tidak melihat. Dia bisa berbuat apa saja. Tapi dia tidak mau lakukan. Itulah integritas. Integritas membuat kita menang atas kejahatan.
Integritas membuat kita menang atas dosa, saudara. Karena integritas merupakan suatu ketangguhan, pikiran, karakter, kehidupan kita. Yang orang lain melihat, orang lain menyaksikan, mereka akan berkata, wah, orang ini memang orang benar. Tapi kalau hidup yang tidak berintegritas, dia akan pelin-pelan. Mulutnya ngomong ini, tapi perbuatannya tidak demikian. Maka firman Tuhan hari ini, bagian pertama Petrus katakan kepada mereka yang bertanya apa yang harus kuperbuat, bertobat. Jadi bertobat bukan hanya dari mulut, tapi bertobat juga seluruh hidupnya harus bertobat. Saudara yang saya kasih Tuhan, pertobatan merupakan hal yang penting. Bagaimana dengan kita, saudara? Bertahun-tahun Anda dan saya sudah ke gereja, bertahun-tahun mungkin sudah terlibat pelayanan, bertahun-tahun juga sudah membaca Alkitab, bertahun-tahun juga sudah mendengarkan suara Tuhan, melayani Tuhan, hidup bersama anak-anak Tuhan, dalam persekutuan bersama dengan anak-anak Tuhan, sudah cukup lama. Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah engkau sudah bertobat? Saudara, orang percaya yang mengaku percaya tapi tidak bertobat, itu orang percaya yang kosong, saudara. Ya. Dia bukan hanya percaya dengan mulut, tapi dia harus bertobat. Dia harus tinggalkan kebiasaan lamanya, tinggalkan manusia lamanya, tinggalkan perbuatan yang lama. Waktu Rasul Paulus bertobat, dia langsung berubah total. Minggu lalu kita sudah singgung, dari seorang yang pembunuh pengikut Yesus menjadi seorang pengikut Yesus. Bertobatlah. Yang kedua, saudara, dibaptis dan diampuni. Selain bertobat, saudara, maka tindakan selanjutnya adalah dibaptis dan diampuni. Walaupun baptisan itu bukan merupakan tanda keselamatan, saudara, tapi paling sedikit baptisan itu tanda bahwa engkau menyaksikan kepada orang lain bahwa engkau sudah percaya pada Tuhan Yesus. Kalau engkau katakan engkau percaya pada Tuhan Yesus tapi engkau tidak mau dibaptis, itu artinya apa? Artinya orang lain tidak tahu. Hanya engkau dan Tuhan yang tahu. Bagaimana engkau bisa bersaksi kepada orang lain? Karena orang lain tidak melihat apakah engkau sudah percaya pada Tuhan Yesus atau belum. Mereka perlu menyaksikan apa yang engkau omong, apa yang engkau katakan. Jadi dibaptis itu merupakan suatu tanda yang cukup penting. Sekali lagi, walaupun baptisan tidak menentukan keselamatan. Ya. Supaya apa, saudara? Supaya kita diampuni. Jadi dalam baptisan tersebut kita mau mengakui Tuhan, kita mohon pengampunan pada Tuhan. Saudara, mohon pengampunan dari Tuhan, saudara. Baptisan menunjukkan bahwa kita benar-benar percaya, dan atas dasar kepercayaan tersebut kita mau bebas dari kesalahan itu lagi, dari kesalahan, dari dosa. Kita tidak mau berkecimpung di sana lagi. Jadi ada komitmen. Biasanya pendeta mengajak jemaat itu yang dibaptis berkomitmen. Itu sebabnya waktu
Orang-orang itu bertanya pada Petrus, apa yang aku harus perbuat? Ya, pertama, engkau bertobat. Yang kedua, baptis dan mohon pengampunan supaya diampuni. Memang dalam zaman para rasul kita sering melihat dengan jelas berulang-ulang ditulis oleh kisah para rasul bahwa orang-orang yang percaya pada Yesus kemudian bertobat memberi diri dibaptis. Jadi baptisan mereka disertai pertobatan. Dengan baptisan yang disertai pertobatan, maka Rasul Petrus mengatakan dosamu sudah diampuni. Saudara, sekali lagi baptisan tidak menentukan orang selamat. Kenapa? Karena hari ini saya melihat ini bukti dan fakta yang nyata di dunia bahwa ada banyak orang percaya kepada Tuhan Yesus, konon ceritanya dia dibaptis, bukan karena dia sungguh-sungguh percaya. Yang pertama karena pasangannya itu orang Kristen. Jadi supaya bisa ikut katekisasi di gereja, supaya bisa diberkati di gereja, maka mau tidak mau dia jadi orang Kristen. Jadi dia bukan sungguh-sungguh, dia jadi Kristen yang ikut-ikutan. Oke lah, kamu jadi Kristen yang ikut-ikutan, tetapi harus bertobat. Harus minta pengampunan. Kalau sudah jadi ikut-ikutan tapi tidak bertobat, bahaya saudara. Sebab ada banyak kesaksian, waktu belum menikah dan baru menikah, pasangan baik sekali. Sama-sama ke gereja. Lalu setelah menikah cukup lama, apalagi sudah punya anak, si suami mulai melarang istrinya ke gereja. Kenapa? Karena dulu dia dibaptis karena hanya untuk dapat surat nikah. Mudah-mudahan bukan saudara ya. Jadi baptisan itu harus disertai dengan pertobatan sehingga mendapatkan pengampunan. Itu sebabnya maka saya katakan baptisan pada zaman sekarang itu ada yang sudah luntur. Baptisan yang tidak disertai pertobatan dan pengampunan, dia tidak bisa merasakan bagaimana kasih Tuhan. Kalau benar engkau sudah baptis, kalau benar engkau sudah merasakan kasih Tuhan, maka engkau pasti mencintai Tuhan. Maka engkau pasti akan mengasihi Tuhan. Maka engkau akan melayani Tuhan. Baptisan kalau tanpa pertobatan saudara, dan tanpa pengampunan, itu sama dengan Anda pergi ke satu organisasi, daftar jadi members. Anggota di kolam renang. Anggota di gym. Anggota di mana? Palang Merah. Anggota partai politik. Itu hanya anggota. Tapi untuk jadi anggota keluarga kerajaan Allah, maka dia perlu pertobatan, perlu pengakuan dosa, pengampunan dosa. Nah saudara yang saya kasih Tuhan, kasih dalam Tuhan, jadi mari kita perhatikan baik-baik pengaruh yang sangat besar terhadap kehidupan orang percaya di Pentakosta ini adalah semangat yang membakar jiwa. Bagaimana kita lihat Petrus, orang yang pernah gagal, tapi Tuhan pakai dengan luar biasa mengabarkan firman Tuhan, berkhotbah luar biasa. Sehingga Injil mulai tersebar dari tempat yang lokal menuju tempat universal. Alkitab mencatat akan tersebar Injil sampai ke ujung bumi. Sampai ke ujung bumi saudara.
Yang menjadi pertanyaan adalah saudara, bagaimana dia bisa sampai ke ujung bumi kalau Anda dan saya hanya duduk berdiam, tidak lakukan apa-apa. Yang menjadi pertanyaan adalah, sekarang kita peringati hari Pentakosta, maka saudara dan saya bertanya, oh Tuhan, apa yang harus aku perbuat? Coba katakan pertanyaan ini, 1, 2, ya. Apa yang harus aku perbuat? Firman Tuhan katakan, bertobatlah. Sudahkah Anda bertobat? Dibaptis dan diampuni. Sudahkah engkau dibaptis dan diampuni? Setelah itu tentunya terima utusan untuk pergi. Pergi mengabarkan Injil Tuhan, semangat Pentakosta. Semangat Pentakosta yang seperti api membakar jiwa kita. Ada semangat yang tidak pernah luntur, saudara. Hatinya selalu ingin menceritakan kabar baik. Saudara, kalau saudara ada satu kabar sukacita, pasti saudara pengen ceritakan pada orang lain. Pengen cepat-cepatnya orang lain itu tahu. Apalagi orang yang engkau kasihi. Mau cepat-cepat beritahu pada dia. Hari ini engkau ada kabar sukacita. Yesus yang engkau percaya dan saya percaya, dia sudah bangkit dari kubur. 40 hari dia berada di bumi. Dia sudah naik ke surga. Sekarang turunnya Roh Kudus hari Pentakosta. Dia memberikan kuasa kepada kita. Dia sudah menyelamatkan kita. Ini kabar baik yang harus engkau dan saya sampaikan kepada orang lain. Kita jangan duduk diam saja. Tapi pergi sampaikan. Lakukan. Saya tahu kita semua sibuk dalam pekerjaan. Masing-masing ada yang kerja, sibuk dalam pekerjaan. Karena profesi Anda bukan sebagai pendeta. Tapi di dalam pekerjaan Anda lebih terbuka, bisa share berkat Tuhan, kasih Tuhan. Kadang dalam perbuatan kita bisa share. Tingkah laku kita. Kalau orang lain melihat engkau dapat menolong orang lain melihat dengan mata, gimana engkau menolong orang? Dia akan bertanya, kenapa engkau kok menolong dia? Bagaimana jawaban Anda? Sebagai orang percaya, jawaban kita adalah, iya, saya menolong dia karena saya mendapat kasih daripada Tuhan Yesus. Sehingga saya menolong dia. Itu sudah merupakan kesaksian yang bisa mulai dari awal engkau menceritakan kepada teman-temanmu. Jadi pakai cara-cara seperti demikian, saudara. Dalam pekerjaan, di kantor, di mana saja engkau bisa lakukan seperti demikian, saudara. Ada semangat Injil, semangat pemberitaan kabar baik itu tetap ada dalam hidup kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, Petrus dan kawan-kawannya itu menyampaikan Injil kebenaran ini dengan sungguh-sungguh. Saya katakan Injil kebenaran karena mereka itu menyampaikan berita ini tidak main-main, saudara. Sampai akhirnya kalau kita perhatikan Petrus itu dibunuh, Paulus dibunuh gara-gara tugas menyampaikan Injil ini. Kenapa? Karena mereka benar-benar mempertahankan kebenaran ini. Kalau Injil itu palsu, kasihan sekali Petrus, Paulus harus mati. Justru Injil itu adalah asli, original, kepastian, kebenaran. Nah, kita bersyukur. Kita memiliki Injil yang penuh kepastian itu. Dunia tidak bisa menjamin, tidak bisa memberikan kepastian, saudara. Walaupun
Ada desakan dari Presiden Trump suruh kita buka gereja. Gubernur masih katakan tunggu dulu dengan lalu kasihkan berbagai peraturan. Saking banyaknya peraturan-peraturan tersebut, kita rasa begitu berat untuk memulai kembali, saudara. Kenapa? Pegang pintu harus dilap kembali. Tandai kursi yang engkau duduk. Begitu selesai harus dibersihkan kembali. Kau harus pakai masker, cuci tangan. Ya. Engkau harus sarung tangan juga. Duduk tidak boleh dekat. Bayangkan 6 feet, 6 feet. Muka belakang 6 feet. Gimana cara duduk, saudara? Engkau juga harus diperiksa panas atau tidak termometernya. Kalau engkau panas, engkau harus pulang. Apalagi kalau kita periksa pas dia terjangkit penyakit itu. Dia bukan hanya harus pulang, dia harus masuk rumah sakit, dan kita yang dekat-dekat dengan orang itu semuanya harus diperiksa, dan gereja harus tutup kembali. Begitu ribet bukan? Kita perlu berdoa supaya belas kasihan Tuhan untuk persekutuan kembali. Tapi kita bersyukur di dalam penantian ini saudara dan saya diberikan kesabaran bukan? Ada pengharapan yang pasti. Sebab kita tahu Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang baik, yang tidak mencelakakan kita, dan selalu memberikan yang terbaik buat kita. Tentunya terbaik dari Tuhan itu beda dengan terbaik dari kita. Yang pasti adalah Dia akan memberikan yang terbaik pada kita. Maka kita hanya bisa berkata, jika Tuhan berkenan. Kalau kita bertemu kembali, apa janji saudara? Lebih semangat kembali tentunya. Apa yang harus aku perbuat? Tapi saya pikir-pikir kita tidak perlu tunggu sampai bertemu kembali baru bertanya apa yang harus aku perbuat, bukan? Sekarang juga bertanya apa yang harus aku perbuat. Lakukanlah sesuatu. Lakukan sesuatu. Kau masing-masing punya talenta, masing-masing punya kepintaran, masing-masing punya bagian. Di saat susah seperti begini, engkau bisa lakukan sesuatu untuk menyenangkan orang lain. Apa yang kau sudah lakukan? Jangan hanya menyenangkan diri sendiri, saudara. Kalau engkau hanya menyenangkan diri sendiri itu namanya egois. Sebagai orang percaya, engkau bertanggung jawab melakukan sesuatu untuk menyenangkan orang lain. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, di dalam peringatan Pentakosta ini Tuhan, kami diberikan semangat yang baru, yang berkobar-kobar seperti Rasul Petrus memberitakan Injil. Semangat sekali dia beritakan sampai banyak sekali orang bertobat. Ada 5.000-an orang bertobat. Mereka dibaptis semuanya. Luar biasa Tuhan. Kami rindu, kami juga punya semangat seperti demikian Tuhan. Oh Tuhan, pakailah firman Tuhan yang sudah kami dengar ini, senantiasa menegur kami, senantiasa memberikan semangat kembali, memotivasikan kami kembali supaya kami mulai dengan bertobat, mulai dengan dibaptis, diampuni, dan mulai dengan melakukan sesuatu untuk menyenangkan orang lain. Yang menjadi berkat bagi orang lain. Yang menjadi keuntungan bagi orang lain. Kalau kami memberitakan Injil kepada orang lain, itu merupakan keuntungan bagi mereka. Kalau kami menolong orang lain, itu menjadi keuntungan mereka. Oh Tuhan, tolonglah supaya kami bisa ambil bagian dalam melakukan banyak hal ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita sekali. Terima kasih kepada Pendeta Saud yang telah menyampaikan firman Tuhan pada setiap kita. Biarlah firman Tuhan boleh menguatkan kita dan menjadi berkat pada kita sekalian. Dan saat ini saudara,
kembali kita akan mempersiapkan diri kita, memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Mari kita saudara sekalian mempersiapkan yang sudah ada pada kita untuk kita tetap berkomitmen kepada Tuhan. Kita memberikan terbaik pada Tuhan dan kita tahu bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Mari kita akan kembali memuji Tuhan, api Roh Suci. Api Roh Suci bakar hatiku dengan kasih yang murni dari Kalvari. Roh Pentakosta, giat bagi namamu, api Roh Suci bakar hatiku. Let the fire burn on in my heart, oh Lord, with a pure and cleansing flame, love from Calvary, power from Pentecost, zeal for the holy name. Let the fire burn on, let the fire burn on. Saudara sekalian, biarlah api Roh Kudus, api Roh Suci membakar hati kita untuk kita tetap menyala-nyala memuji Tuhan, untuk kita tetap menyala-nyala melayani Tuhan. Api Roh Kudus membakar hati kita terus melayani Tuhan dan mengikut Tuhan sampai Tuhan Yesus datang kembali. Saudara sekalian, kita akan masuk ke dalam doa persembahan. Mari kita masuk ke dalam doa persembahan. Bapa di dalam surga, kami ucap syukur pada Engkau ya Bapa, di mana ya Tuhan, pada hari ini kami boleh memberikan terbaik pada Engkau Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa Engkau tidak akan pernah meninggalkan anak-anak-Mu Tuhan, di mana Engkau memberikan manah kepada bangsa Israel di padang belantara, tanpa mereka bekerja, tanpa mereka memintal Tuhan. Tapi Tuhan, Engkau memberikan roti daripada surga kepada mereka. Demikian juga Tuhan, Engkau memberikan 5.000 orang dengan 2 ketul roti dan 5 ekor ikan. Tuhan, Engkau pun juga akan memberikan Tuhan pada kami Tuhan. Semua kebutuhan yang kami butuhkan Tuhan. Engkau akan mencukupkan anak-anak-Mu Tuhan. Dan Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang telah memberi Tuhan. Dan kiranya Tuhan, Engkau memberkati segala apa yang mereka kerjakan. Memberkati pekerjaan mereka. Memberkati kesehatan mereka. Dan juga terutama kerohanian mereka. Bila mereka lebih mengasihi Engkau lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami hidup. Kami berdoa. Amin. Saat ini saudara sekalian, kita akan mengakhiri ibadah kita dengan kita bangkit berdiri dengan menyanyikan lagu doksologi disertai doa berkat dan amin song. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon selamat sumber berkat. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin.
Saat teduh kebaktian selesai. Mengikupiku dengan sayapmu, naungiku dalam kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku.